Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video hasil diskusi kami pada modul ruang kolaborasi modul 1.4 Segitiga 9 kelompok 104B. Selamat menyaksikan. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Ibu Fatmawati, yang kedua Ibu Rasini, dan yang terakhir Bapak Rian. Kami akan membahas kasus-kasus yang ada di LMS, bagaimana hasil diskusi kami. Kita menuju kasus yang pertama. Soal pertama, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Pertama, validasi tindakan yang salah. 2, menstabilkan identitas. 3, menanyakan keyakinan. Sesuai dalam teks, Ibu Santi melakukan validasi tindakan yang salah, yaitu Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali, serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Yang kedua, Ibu Santi menstabilkan identitas. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Yang ketiga, Ibu Santi menanyakan keyakinan. Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat kepada Ibu Santi. Kemudian Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka akan lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Pertanyaan kedua, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Menurut kami, apa yang dilakukan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai dengan langkah restitusi. Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Pertama, melakukan validasi permasalahan di kelas, serta Vivi dan Natali telah melakukan kegaduhan kelas. Kedua, melakukan diskusi kelompok untuk menerapkan keyakinan di kelas. Yang ketiga, memberitahu kepada Ibu Eni tentang keyakinan kelas melalui email dan memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Posisi yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali adalah yang pertama, membuat rasa bersalah dengan bukti, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Yang kedua, posisi teman, tolong bantu ibu ya. Jika kami adalah Pak Hasan sebagai kepala sekolah, bagaimana kami menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Kami akan setuju yang dilakukan oleh Ibu Santi karena beliau sudah menerapkan langkah-langkah restitusi. Pertanyaan pertama pada kasus kedua. Dalam kasus tersebut, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan dan apakah indikatornya. Baik, sikap posisi yang diambil oleh Bapak Lukman adalah posisi kontrol pemantau atau pengambil konsekuensi. Dengan indikator, Pak Lukman menanyakan, apa peraturan sekolah? Ya sudah, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan sekolah. Pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang bisa diajukan oleh Sabrina? Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, akan mengatakan memimpin murid untuk menyelesaikan atau mengatasi masalahnya dan akan mengajukan pertanyaan seperti ini. Sabrina, kira-kira bagaimana agar kamu tidak memakai sepatu berwarna coklat lagi? Sabrina akan mengungkapkan idenya untuk mengatasi masalahnya agar tidak memakai sepatu warna coklat. Misal, Sabrina akan menyiapkan sepatunya di malam hari supaya di pagi harinya tidak salah memakai sepatu. Bila mana kami adalah kepala sekolah tersebut, maka 1. Nilai kebajikan yang
kami tuju untuk peraturan harus berwarna hitam. Nilai kebajikan, keadilan, integritas, kedisiplinan, rasa persatuan, dan tanggung jawab. Bagaimana bila menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Luman? Pak Luman menggunakan posisi kontrol pemantau yang sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang, dan tidak kami dukung membenarkan sikap Pak Luman karena akan membuat Sabrina trauma serta tidak ada solusi permasalahan yang dihadapi oleh Sabrina. Pada soal yang pertama, pada kasus ketiga adalah posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani kepada Fajar. Posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Sebagai bukti, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Berikutnya, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Fajar butuh kasih sayang. Fajar seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Bagaimana Ibu Dani mengambil posisi pemantau? Apa yang dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan seperti apa yang diajukan? Ibu Dani akan menanyakan terkait dengan kondisi Fajar di kelas. 1. Fajar, apakah masih ingat peraturan kita di kelas? 2. Mampukah kamu melakukannya? 3. Apa yang membuat kamu semangat untuk mengikuti pelajaran bahasa Inggris? Bagaimana tindak lanjutnya sebagai kepala sekolah? Sebagai kepala sekolah, kami akan mengkomunikasi dengan Ibu Dani agar permasalahan dengan Fajar diselesaikan dengan bersih-bersih, dan kami mengarahkan Ibu Dani agar memposisikan sebagai manajer. Posisi kontrol apa yang dipraktekkan kepala sekolah? Ibu Suti. Posisi kontrol Ibu Suti adalah sebagai manajer karena Ibu Suti melakukan diskusi solusi bersama Dino dan mempersilahkan pertanggungjawaban atas perilakunya serta mendukung apa yang menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Bu Suti? Bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri itu adalah penting. Meminta Dino memberikan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Kemudian bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh Anto. Terakhir, nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, bertanggung jawab. Dino berkesempatan untuk memperbaiki kesalahan, yaitu dengan memperbaiki kancing baju Anto. 2. Saling menghormati. Ibu Suti mengajarkan Dino untuk saling menghormati dan menghargai orang lain. Terakhir, mandiri. Dino sekarang belajar menjahit.